Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, di sini sedang malam. Selamat menonton video saya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang sudah subscribe video saya, channel saya maksudnya ya. Terima kasih banyak sudah mendukung channel saya. Untuk yang belum, silahkan di subscribe dulu, di like, di share juga. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di komen. Untuk kali ini sesuai judulnya mau cerita ya. Soalnya cerita ini udah beres kerjaannya atau servisannya sudah jadi. Cuma sedikit mau berbagi untuk power monoblock yang IC-nya serba digosok ya. Terutama di bagian ini dan di bagian modul ini modul driver PWM-nya semua ini digosok seperti itu. Kalau yang lain-lain tidak ada yang digosok. PWM setrumnya atau inverternya di sini juga utuh pakai 494, dan di penguat-penguat ini utuh juga. Di kontrolnya juga masih utuh, tidak ada digosok ya. Di bagian apa ya ini ya, filter ya, di bagian rangkaian inilah kontrolnya, tune kontrolnya kalau bahasa lawas Jawa. Yang digosok itu terutama IC driver PWM monoblock dan IC ini. Sebelum saya kasih tahu apa nomor-nomornya yang digosok, di sini saya mau cerita dulu, berbagi pengalaman untuk yang mau servis power monoblock yang menggunakan seperti ini ya, IC-nya terutamanya. Beda lagi dengan monoblock yang menggunakan MOSFET atau IRS biasanya ya, atau yang lain lah, ada HIPZ. Itu berbeda rangkaiannya sama yang seperti ini. Jadi ini power model lama, kelas D tapi model lama, yang mana masih menggunakan IC opto sebenarnya. Ini IC-nya jenisnya opto coupler, bukan IC biasa. Yang dimana IC opto coupler ini sebenarnya banyak ditemukan di elektronik rumahan juga banyak ya. Fungsinya itu untuk mengisolasi antar setrum, jadi seperti jembatan yang tidak nyambung seperti itu ya. Yang di dalam IC opto ini ada semacam apa namanya, lampu buat nyorot dan ada lampu penerima. Mungkin banyak ditemukan di proyek-proyek Arduino biasanya seperti itu, buat sensor. Nggak tahu sensor apa, pokoknya banyak lah. Dan di sini saya akan berbagi sedikit cara menservisnya. Jadi kalau servis power seperti ini, langkah pertama itu kita cabut IC transistor finalnya atau MOSFET finalnya. Ini MOSFET semua, nomornya sama, pakai IRF 640 yaitu 11 ampere 200 volt. Voltase sendiri ini elko nya ada 4, saya cabut 2 untuk mempermudah. Elko nya aja 80 volt 80 volt 2200 mikro, tapi itu bisa menyimpan lama, mungkin karena elko-nya asli. Nah, sebelum menyervis, belum dikasih setrum power dari trafo atau apalah, yang penting 12 volt. Kalau misalnya mau dicabut sebelah yang kecil-kecil ini, jangan dulu kasih setrum, kita cabut yang finalnya. Finalnya ini habisin semua, angkat semua dulu. Elko tinggalin 2 min plus, yang dicabut min plus juga kanan kiri. Ini sama-sama di sini, ini sama-sama di sini.
Itu cabut 2 biar apa? Tujuannya biar nyimpen setrumnya itu enggak terlalu besar ampernya. Karena apa? Karena kalau ininya masih tersimpan besar dan mencabut IC ini atau IC regulator ini atau resistor kecil-kecil, itu masih ada setrum gede ya. Setrumnya di sini elko aja 80 volt, berarti setrum asli sekitar 75 volt. Nah, pas mensolder, kalau konslet antar kaki sebelah-sebelahnya itu akan menimbulkan bunga api lumayan gede ya, suara ledakan juga keras seperti itu. Jadi makanya sebelum nyabut transistor final yang di sini ini, usahain setelah tidak terpasang kabel, setelah mati misalnya nggak ada setrum masuk, kita buang dulu setrum yang masih tersimpan di elko, karena posisi mati ini setrum elko masih menyimpannya normal seperti itu. Kalau ada final konslet atau di sini ada konslet bagian ini, biasanya akan berkurang tapi agak lama, jadi perlu dibuang dulu setrumnya. Biar apa? Biar kalau misal kita mau nyabut ini dan IC ini masih bagus, pas kena konslet antar kaki sebelah-sebelahnya, IC-nya tidak mati. Ataupun transistor yang kecil-kecil seperti ini SMD ya. Jadi agak ekstra hati-hati lah. Intinya kalau mau nyabut semuanya komponen, setiap mau mencabut atau memasang, hilangkan dulu setrum yang ada di elko seperti itu. Nah, untuk sekarang misalnya power hidup, lampu hijau seperti itu, jangan dulu pasang ini ya, jangan dulu dipasang final, karena kalau dipasang final di pin G gate nya itu keluar setrum lebih dari 5 volt, otomatis final ini akan mengonslet ya. Jadi akan konslet, biasanya protek ya. Kalau proteknya udah error, biasanya tidak protek tapi akan langsung terbakar. Jadi kalau nyervis gunakan aja satu-satu dulu. Ini satu, ini cuma satu, sedangkan isi aslinya itu ada 4 ya, karena powernya lumayan gede mungkin ini, jadi 8 fat atau final lah. Kalau pin G nya itu saya contohkan, ini finalnya, bekasnya belum saya pasang. Nah, pin G nya itu ada di sini, gate nya GDS ya. Kalau MOSFET ini N channel, jadi GDS. Mungkin P channel juga sama, saya kurang memperhatikan. Jadi pin yang nomor 1 ini harus terisi 5 volt. Sebelum dipasang diukur dulu pin yang untuk ke ini ya, untuk ke kaki nomor 1 diukur dulu berapa volt. Kalau melebihi 5, lebih baik jangan dipasang ini dulu, tetap cari penyebabnya antara ini di sini. Nggak jelas videonya di sini ya. Di otak-atik sebelah sini cari yang rusaknya, dan juga dari driver ini dari driver ada 2 buat kanan kiri, itu voltasenya cuma 2 volt, berapa lah. Jadi mungkin mentoknya itu 28 atau 3 volt. Nah, kalau sudah normal keluar di pin G tadi sini 5 volt, baru kita pasang satu, sini satu, untuk mencegah kerusakan lebih banyak. Jadi tidak usah dipasang semuanya dulu, karena cukup satu-satu sudah keluar suara kalau normal ya, cuman ampernya masih kecil. Nah, penyebab kebocoran misal di pin G ini keluar setrum lebih dari 5 volt, itu bisa dari IC optocouplernya, bisa dari transistor kecil-kecilnya, driver ini final yang mati. Jadi ini biar dekat, saya lihat, kasih dekat.
ya, seperti ini penampakannya. Sedangkan IC bawaannya itu ini, jadi sudah digosok. Ini saya kasih penggantinya, nah, itu nomornya yang digosok. Sedangkan yang lain-lain seperti ini itu tidak ada yang digosok. Ini regulator 5 volt 5 volt 5 volt buat optocoupler, ini ada 5 volt 2 kanan kiri, ini 5 volt buat ke driver sana. Jadi kalau sudah normal baru dipasang FET. Kalau belum normal tandanya di pin G itu voltasenya gede, dan di keluaran spekernya nanti akan bocor. Ini posisi di 50 volt DC, kita tes di speakernya tidak mengeluarkan bocor. Kalau masih ada yang rusak itu akan keluar strum DC. Strum DC nya itu cukup besar, ngikutin strum aslinya, jadi 70 volt atau malah bisa 2 kali lipat karena min plus. Itu cukup untuk membakar speaker 16 in karena strumnya sangat besar dan DC, seperti itu ya. Nah, untuk yang digosok di drivernya ini di sini ada LM 311 kalau yang dua ini ya, yang dua driver. Sedangkan yang ini 74 HC02. Ini untuk ini ya, seperti ini. Jadi untuk yang masih belajar, ini dikhususkan untuk yang masih belajar ya. Kalau yang sudah ahli itu pasti lebih paham, itu pasti lebih tahu, jadi tidak ribet. Kalau yang masih belajar servis power yang digosok seperti ini akan ribet. Saya sendiri menghabiskan berapa komponen ya, optocouplernya aja saya beli banyak, ternyata berapa kali solder konslet karena tidak dibuang setrum di elko ini, banyak yang mati, ada 3 beberapa. Kalau bawaannya ini udah mati, udah nggak ada nomornya itu tadi udah dikasih lihat nomornya. Kalau di sini nih driver sini ini sebenarnya IC SMD biasa, yang ini 072, yang ini LM311. Tapi banyak persamaan yang lain, bisa pakai yang lain ya. Yang jelas harus dilihat data sheetnya, jadi disamain sama setrum-setrum di sini, dan disamain jenisnya IC itu single atau dual OPAM, seperti itu. Nah, kalau sudah lancar semua setrum dari driver ini ada 2, di mana di sini drivernya masuk, yang oranye sama biru ini setrumnya cuma 2,58 kalau nggak salah ya, itu setrumnya cuma segitu. Sedangkan di keluaran ini 5 volt dan keluar sampai ke sini ini 6 volt, 5 sampai 6 ada komanya, dan masuk ke pin G itu hanya 5 volt. Kalau lebih dari itu akan membakar MOSFET final. Jadi sebenarnya ini masih lumayan, nggak banyak banget komponen. Saya masih punya
model seperti ini, cuman beda merek, itu komponennya sangat banyak, sedangkan saya punya ada 4 biji yang seperti ini ya. Ini drivernya ada di dalam sini dan IC nya digosok juga. Ini yang belum dibongkar. Sama sebenarnya untuk apa, modelnya sama persis, cuman ini komponennya 2 driver atau IC nya itu ada 2, yang panjang tadi ada 3 malahan ya, 74 HC02 ada 2, terus yang LM panjang LM393 kalau nggak salah, dan yang kecil-kecil 2 juga. Nah, makanya untuk menyervis seperti itu jadi butuh kehati-hatian untuk model monoblok yang digosok ya, digosok IC nya, karena kalau digosok kan kita nggak tahu, mau cari datasheetnya juga bingung seperti itu. Jadi di sini saya berbagi biar gampang apa mencari tahu yang digosoknya gitu. Seenggaknya itu biarpun tidak semua sama, mungkin untuk seri IC nya ya perkiraan mirip-mirip lah, karena banyak yang mirip-mirip seperti ini 072 ya, pakainya 072 itu ada persamaannya, misalnya LM 339 atau apalah, tapi bukan itu persamaannya, saya hanya memperkirakan gitu, jadi bisa dicari di datasheet. Nah, untuk ini 74 HC02 juga punya persamaan, misal CD 40 berapa ya, ada juga persamaannya, cuman jenis IC nya itu sama, IC logic atau IC digital atau IC OP-AMP seperti itu. Jadi banyak macamnya, fungsinya sama, dan kadang pinnya juga sama, input outputnya itu sama persis. Jadi seperti itu. Ini sudah jadi, ini fatnya agak anget finalnya, ini mungkin fatnya yang memang sudah lemah atau memang modelnya seperti ini, tapi tidak terlalu panas, cuman anget. Ini sudah saya kasih suara, tinggal tes speaker pakai yang kecil saja. Nah, itu speaker ada keluar ya. Nah, waktu pengetesan seperti ini tidak ada nempel di pendingin, tidak usah terlalu lama. Yang penting diukur dengan AV 50 volt DC atau 10 volt DC di pin ke speaker ini, tidak keluar setrum DC. Kalau setrum AC nya dia keluar. Nah, ini kita ukur pakai AC, kita gerak-gerak sesuai musik ya. Tapi kalau di DC keluar seperti itu bisa membakar 10 speaker. Jadi jangan dipasang ke speaker kalau masih keluar setrum DC di pin output speakernya ya, karena bisa memperbanyak pekerjaan juga. Ini aja saya habis banyak komponen, jadi untuk coba-coba mencari tahu jenis IC nya apa saja, nomornya berapa, itu harus dicari datasheetnya, diukur di pin-pinnya ini setrum sebelah mana, input output sebelah mana, disamakan dengan di datasheet, barulah ketemu IC nya itu menggunakan optocoupler 6N137. Sedangkan kalau posisi digosok seperti ini, kita perkirakan juga tidak tahu ya, strum mana, input output mana, atau jenis IC OPAM atau IC apa, MOSFET atau apa jenisnya,
karena banyak sekali IC 8 kaki seperti ini tapi beda-beda. Yang bikin bingung itu seperti itu, makanya pabriknya ini digosok, biar mungkin tujuannya kalau rusak ya beli lagi atau gimana lah, saya kurang paham kalau yang digosok-gosok seperti itu. Jadi cukup banyak merek juga ini, sedangkan mereknya OWL. Kalau yang saya tadi yang merah ini mereknya XTR, tulisannya pun berbeda ya. Di sini 1500 watt, sedangkan kalau yang ini hanya 1000 watt. Jadi ya nggak tahu yang akurat itu yang mana. Dilihat dari elkonya aja, ini 4, itu yang power itu cuman 2. Kalau ini sama trafonya, ini menggunakan sensor ampere, yang itu tadi tidak ada sensor ampere. Dan yang lebih parahnya lagi, saya punya 4 biji yang seperti ini dan bekas diservis. Jadi transistor SMD pada hilang, tidak tahu lagi nomornya berapa. Itu yang masalah juga. Jadi kita harus mencari yang namanya skema power yang model seperti itu cukup susah karena banyaknya ada di situs luar negeri seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini saja untuk berbagi pengalamannya. Mudah-mudahan ada yang terbantu untuk yang menyervis power yang digosok IC-nya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe, di like, di share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.